Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, lancar segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama Ibu Ersa Salsabila. Insya Allah Ibu diamanatkan bergabung bersama lembaga pendidikan dan kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran matematika. Boleh disiapkan dulu alat-alat tulisnya. Sudah siap belajar? Sebelumnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Ada apa saja sih yang termasuk bilangan bulat itu? Yang pertama, bilangan bulat positif. Anggotanya adalah angka-angka yang bernilai positif seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga positif tak hingga. Kemudian ada bilangan negatif. Anggotanya itu dari negatif tak hingga sampai negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian ada bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah bilangan positif dan 0. Jadi anggotanya itu bilangan positif dan angka 0. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Seperti 2. 2 bisa dibagi dengan angka 1 dan bisa dibagi dengan angka itu sendiri, yaitu 2. 5 bisa dibagi angka 1 dan angka 5 itu sendiri. Coba kita pada angka 9. Angka 9 itu bilangan prima bukan ya? Angka 9 bisa dibagi oleh angka 1. Angka 9 bisa dibagi juga oleh angka 3. Berarti angka 9 itu bukan bilangan prima. Nah, sekarang lihat bilangan positif itu bergerak ke sebelah kanan atau ke atas. Dan bilangan negatif itu bergerak ke sebelah kiri atau ke bawah. Membandingkan bilangan bulat. Dengan memperhatikan tempat pada garis bilangan itu, yang ini, dapat kita nyatakan bahwa 5 lebih besar daripada 3. Karena 5 terletak di sebelah kanan 3. Kita lihat. 5 lebih besar daripada 3. Karena 5 terletak di sebelah kanan 3. Kemudian negatif 3 lebih kecil daripada 1. Karena negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang terbesar dengan bilangan negatif yang terkecil, kalian bisa mengamati angka-angka penyusunnya. Contohnya seperti angka 3 pada posisi jutaan, bernilai 3 dikali 1 juta. Lihat, dari 3 juta ini, angka 3 itu berarti pada posisi jutaan. Kemudian angka 6 pada posisi ratus ribuan, bernilai 6 kali 100 ribu. Angka 6 ini berada pada posisi ratus ribuan. Begitu pula yang pada puluh ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya, tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Kedua bilangan ini tersusun atas 4 angka. Nilai yang terbesar itu adalah ribuan. Dan angka yang terletaknya sama-sama 8. 8.000.
berarti setara ya. Kemudian kita lihat dalam ratusan. Di sini angka 5 ratusannya. Kita hapus dulu. Yang di satunya lagi angka 6. Artinya itu adalah 500 karena angka 5 berada pada posisi ratusan. Dan angka 6 juga berada pada posisi ratusan. Kita lihat 500 dan 600 itu lebih besar mana? Yang 600. Berarti 500 lebih kecil. Berarti 500 lebih kecil daripada 600. Jadi, dengan kata lain, tanpa menghiraukan nilai angka yang lebih kecil pada kedua bilangan, yaitu 9, 2, dan 3, 1, kita dapat menyimpulkan bahwa 8.631 lebih besar daripada 8.592. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan terdapat beberapa sifat-sifat seperti yang pertama komutatif, berkebalikan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, kita buktikan 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. 3 ditambah 2 hasilnya 6. Dan 5. Dan 2 ditambah 3 juga 5. Maka terbukti. Kemudian asosiatif, pengelompokan. Kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Contohnya 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang mana dulu sih yang harus dikerjakan? Yang dalam kurung dulu. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu ditambah 4. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 4 itu berapa? 7. 2 ditambah 7 9. Maka hasilnya sama ya, terbukti. Kemudian tertutup. Misal A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Yang keempat, memiliki unsur identitas. A ditambah 0 sama dengan A, maka 0 disebut identitas penjumlahan. Contohnya, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Mula-mula Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. 3. Kemudian Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Arti kata mendapatkan di sini berarti bonekanya bertambah. Maka 3 ditambah 4. Hasilnya 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Maka boneka yang dimiliki Mia sekarang ada 7. Contoh yang lain. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Gimana nih cara berhitungnya?
kita tambah-tambahkan dari angka yang paling awal dan angka yang paling akhir. Seperti 1 ditambah 50, hasilnya 51. Kemudian 2 ditambah 49, hasilnya juga akan 51. 3 ditambah 48, hasilnya juga 51, sampai dengan setengahnya dari angka yang paling terakhir. Setengah dari angka yang paling terakhir itu 50 dibagi 2, ada 25. Dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif dan asosiatif secara berulang kali, sehingga tersusun bentuk berikut. Yang seperti tadi, 1 ditambah 50, ditambah 2 ditambah 49, ditambah 3 ditambah 48, sampai dengan 25 ditambah 26. Apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya sama, yaitu 51. Artinya 51-nya ada 25 kali. Bisa ditulis 25 dikali 51 sama dengan 1275. Pengurangan. A dikurangi B sama dengan A ditambah B. Contohnya, Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Karena sedang senang hati, jadi Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Lihat di sini, Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Berarti posisi pertama itu ada di positif 6. Karena sedang senang hati, Nia memberikan. Arti dari memberikan ini adalah mengurangi sepatunya 2 pasang. Jadi berpindah ke sebelah kiri 2. Artinya itu dikurangi 2. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Jadi berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Betul, 4 pasang. Sekarang latihan soal. Naik 6 satuan dari negatif 8 adalah, jadi posisi mula-mulanya itu 6 atau negatif 8 ya. Negatif 8. Mula-mula ada di negatif 8. Naik 6 satuan artinya ke sebelah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi akhirnya ada di negatif 2. Jadi naik 6 satuan dari negatif 8 adalah negatif 2. Yang nomor 2, 7 satuan ke kiri dari negatif 2. Berarti posisi mula-mulanya ada di negatif 2. 7 satuan ke kiri berarti ke sebelah sini. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka posisi terakhirnya ada di negatif 9. Jadi 7 satuan ke kiri dari negatif 2 itu adalah negatif 9. Lanjut, nomor 3. Pada musim dingin di Jepang, suhu kamar mencapai 15 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar rumah 19 derajat Celcius di bawah suhu kamar. Suhu udara di luar rumah adalah, lihat dulu nih, bayangkan kalian berada di dalam kamar, suhunya 15 derajat Celcius. Kemudian di luar rumah itu suhunya 19 derajat Celcius di bawah suhu kamar. Artinya 15 derajat Celcius, kalau di bawah itu artinya apa? Ke kiri kan, artinya dikurangi 19 derajat Celcius. 15 dikurangi 19 hasilnya negatif 4 derajat Celcius. Kemudian nomor 4. Jika A sebelah kanan B dan C sebelah kanan A, B dan C adalah bilangan adalah angka pada garis bilangan. Maka hubungan yang benar dari ketiganya adalah, kita bayangkan dulu. Ini adalah garis bilangan. Ya. Lihat, A di sebelah kanan B, maka A di sebelah sini dan B di sebelah sini. Dan C sebelah kanan A. A ada di sebelah sini nih.
maka C ada di sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Kalau sebelah kanan ada di mana? Iya, ada di sini. Maka hubungan yang benar dari ketiganya adalah, lihat, kalau B ada di sebelah kiri A, maka B lebih kecil daripada A. Begitu pula A ada di sebelah kiri C, maka A lebih kecil daripada C. Jadi hubungannya adalah B lebih kecil daripada A dan A lebih kecil daripada C. Nomor 5. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Kita sediakan dulu di sini dua tempat untuk dua bilangan tersebut. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah, kita lihat nih poin dari soalnya. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Lihat dari angka-angka yang ada di sini, angka yang paling besar itu adalah 9. Lanjut berurutan ke angka yang paling terkecil. 9, 5, 4, dan 2. Kemudian bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Bisa sebaliknya dari bilangan yang pertama atau kita susun kembali. Lihat dari angka yang terkecil. 2, 4, 5, 9. Karena di sini soalnya adalah selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil, artinya itu dikurangi. Jadi 9.542 dikurangi 2.459. Coba hitung. Hasilnya 7.083. Sama nggak ya? Sampai di sini paham semuanya? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Apabila ada yang masih kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu. Sebelum mengakhiri, angka baiknya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.